Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Everybody whom I respect, today we will continue the material of psycholinguistics by the material speech production and speech error. Dua materi ini, materi yang awal sudah yaitu speech production, kita bandingkan dengan speech error sekarang. Maksudnya bandingkan, ada kaitannya dengan speech error itu apa? Kesalahan dalam berbicara dengan proses mengeluarkan pembicaraan. Ya, proses mengeluarkan pembicaraan sudah kita bahas. Sekarang bagaimana terjadi kesalahan dalam memproduksi itu. Executions of speech plan and speech error. Jadi pertama ini kita membandingkan memproses bagaimana mengeksekusi sebuah rencana omong. Itu sudah dibahas sebelumnya. Kadang-kadang dibandingkan dengan hasilnya, yaitu ternyata mengalami kesalahan dalam berbicara, speech error. Ini there are two major sources of speech error. Bagaimana kok bisa terjadi kesalahan? Itu paling enggak mayoritas ada dua sumber salah dalam ngomong. Yang pertama, first, they are the result of the difficulties the speaker have in trying to plan and execute speech at the same time. Jadi pertama, yaitu kesalahan omong itu terjadi sebagai hasil dari kesulitan pembicara yang telah mencoba untuk merencanakan dan mengeksekusi melakukan pembicaraan itu pada saat yang sama. Jadi yang dimau dan yang diucapkan berbeda. Itu ya sebabnya mengalami kesulitan proses mengeluarkan, akhirnya terjadilah ucapannya berbeda dengan yang diinginkan. Ya karena kesulitan, ya the result of the difficulties the speaker, that the speaker yang aslinya begitu have in trying. Hesitations, diantaranya hesitation yaitu rasa ragu, corrections, dia menemukan kesalahan, dikoreksi. Pauses, dia berhenti berpikir. Itu for example, itu contoh-contohnya. Contoh-contohnya dari kesulitan mengeluarkan omongan sesuai dengan yang direncanakan. Karena mikir grammar, karena ragu, takut, atau karena dia terjeda di situ sehingga terjadi sebuah pemberhentian kata, atau ngomong tapi beda dengan yang dimaksud. Are typically speech error which are resulted from such difficulties. Itulah error-error dalam pembicaraan yang tipenya itu dihasilkan dari mengalami kesulitan. Other types of speech error are the results of difficulties that aslinya begitu the speaker have in forming the articulatory program to guide the articulatory muscle in executing sounds. Jadi yang kedua, sumber dari kesalahan omong itu apa? Yang kedua adalah other types, speech error are the result of yaitu hasil dari ketidakmudahan atau kesulitan yang speaker atau pembicara sudah membentuk sebetulnya program untuk berbicara, atau sudah memprogram persiapan omongan untuk memandu otot-otot yang digunakan untuk berbicara dalam menghasilkan suara. Jadi memang ada kesalahan yang sifatnya kesulitan teknis, ada yang kesulitan
gerak tubuhnya, artikulasinya. Ya memang suaranya serak atau apa, kadang orang itu perlu libur gara-gara suaranya hilang dan seterusnya. For example, slip of tongue bisa saja karena keselio lidah. Ya, ini ototnya nggak mau seia sekata dengan yang sudah direncanakan sehingga ngomongnya beda. Slip of tongue exists when the speaker are tired. Pertama, keselio lidah terjadi karena apa? Pembicara sedang lelah, atau hurry, tergesa-gesa atau under pressure, dalam tekanan. Ini dua faktor yang bisa menyebabkan speech error faktornya itu ya. Faktor yang pertama memang kesulitan memproses rencana eksekusi dan mengucapkan itu karena ada koreksi-koreksi atau pause atau ada keraguan. Tapi yang kedua disebabkan oleh ya kondisi otot, diantaranya karena tired, in hurry dan under pressure, tegang ya gimana. Kemudian common speech error, kesalahan omong yang umum. The most common speech error which disrupt ideal delivery are pausing and hesitations when speakers speed up. They do it by eliminating pauses and do not hesitate a lot. Jadi ini membahas tentang kesalahan bicara yang umum. Kesalahan bicara yang umum, kalau menurut sini yang mengurangi penyampaian sebuah pembicaraan yang ideal ya, itu karena adanya jeda pausing atau karena hesitation, yaitu karena ada keraguan when speaker speed up, terlalu cepat, namanya dia mau cepet-cepet omong, tibanya malah terjadi banyak kesalahan pembicaraan. They do it by eliminating pauses. Itu error ini ya, they do it ya, nanti speaker orang yang ngomong ini melakukan ngomong dengan cepat terus mengalami kesalahan ini by eliminating pauses itu, tapi dia juga mengurangi jeda sebetulnya, dan and do not hesitate a lot, dia tidak begitu ragu. Ngomong cepet ya nggak begitu ragu, tapi masih ada salah. Ya maklum, namanya ngomong cepet, wong kita baca aja cepet, banyak yang salah, baca Quran, baca apapun cepet-cepetan ya banyak yang salah juga. Selanjutnya di sini disurap itu artinya apa ya? Yang mudah itu mengacaukan ya. The most common speech error which disrupt ideal delivery. Jadi penyampaian
pesan yang ideal itu terkacaukan ya, mengacaukan pesan yang ideal, yaitu pausing, hesitation when speaker speed up. Selanjutnya hesitation point. Sekarang poin-poin yang menjadikan ragu dalam pembicaraan itu apa? There are, itu musinya E ya, there are three major of hesitation point according to Clark and Clark. Pertama, grammatical juncture. Yang pertama adalah grammatical juncture. Juncture itu ya sebetulnya ya jeda. Kalau mau mengartikan, biasanya terjadi pada artikel. Contohnya umpamanya a student, itu orang bilang, atau a students, lah itu namanya juncture ya, jeda tapi di artikel ya, an, atau di conjunction that berhenti with, who, atau di pronoun, biasanya she, she ya, itu namanya grammatical juncture yang mengalami perhentian di sisi-sisi itu tadi, preposition, artikel, conjunction, atau pronoun. Yang kedua, other constituent boundaries. Boundaries itu batas ya, constituent itu ya yang menyusun bagian-bagian dari kata itu, atau dari kalau kalimat ya, dari kata-kata, susunan-susunan, atau disebut dengan bahasa lain adalah field pause ya. Field pause itu contohnya adalah umpamanya turn on, umpamanya turn on itu turn on, if the heater switch. Jadi jeda turn on, berhenti gitu, if the heater switch, itu namanya other constituent boundaries ya. Adapun yang terakhir adalah before the first contain word within a constituent, yaitu lakukan jeda sebelum kata utama ya, kata inti pertama dalam sebuah konstituen. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu dalam bahasa sederhana disebut silent pause. Apa silent pause? Silent pause itu biasanya hampir mirip dengan juncture tapi beda. Contohnya ini, before the first content di dalam prepositional phrase. Sebelumnya kan biasanya artikel, contohnya turn on the heater switch. Itu namanya silent pause ya. Silent pause mestinya kan turn on the heater switch, satu frase, tapi dia kepotong before the first content wordnya itu heater switch ya, turn on the heater switch ya, the heater switch ya, itu namanya before the first content word within constituent. Dalam konstituen masih satu rangkaian konstituen itu turn on, the itu yang menggabung kata-kata, bagian-bagian dari kata itu namanya konstituen. Demikian saya kira ya untuk kali ini. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.